Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, di video ini kita akan belajar tentang operator di Java. Nah, jadi kita sini bisa buat file baru ya, new java class. Terus kita tulis di sini operator. Nah, kita buat main functionnya, main enter. Nah, jadi teman-teman, sebelum mulai kita harus tahu dulu apa itu operator. Jadi dalam Java dan dalam bahasa pemrograman secara umum ya, operator itu adalah simbol atau karakter khusus yang kita gunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai atau variabel. Nah, di Java sendiri ada beberapa jenis operator. Nah, ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika. Kemudian teman-teman, ada yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan. Terus ada yang namanya operator logika. Operator logika. Terus ada juga yang namanya operator penugasan. Nah, operator penugasan. Nah, kita belajar ini dulu, operator aritmatika ya, teman-teman. Jadi operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan operasi matematika. Nah, untuk operasi matematika. Ya, misalkan di sini saya punya variabel misalkan a ya, integer a yang saya isi dengan nilai 10, kemudian integer b yang saya isi dengan nilai 3. Nah, kemudian saya ingin menjumlahkan kedua nilai ini 10 dan 3, maka saya bisa tulis integer hasil penjumlahan itu sama dengan a ditambah b. Nah, ini adalah operator penjumlahan ya teman-teman, operator penjumlahan. Kemudian saya mau lihat hasilnya, saya tulis hasil penjumlahan a tambah b itu coba begini, hasil penjumlahan tidak bisa ya, maka saya bisa tulis sama dengan tambah hasil penjumlahan. Oke, hasil penjumlahan a tambah b sama dengan 13. Nah, ini ya teman-teman, selain untuk menjumlahkan dua buah nilai yang bertipe data integer atau tipe data angka ya, operator penjumlahan ini bisa juga digunakan untuk menjumlahkan untuk menggabungkan string. Nah, jadi langsung saya jelaskan di sini. Sebenarnya ini saya mau jelaskan di video selanjutnya, tapi tidak sengaja saya pakai ya, langsung saja saya beritahukan kepada teman-teman. Jadi misalkan di sini ya, tambah c misalkan. Nah, ini kan string ya, string ini ditandai dengan tanda petik, kemudian ini juga string. Nah, string ya. Nah, jadi outputnya itu begini, hasil penjumlahan a tambah b sama dengan c. Nah, karena tadi kenapa ini tidak error ya, karena ini string, bukan teman-teman. Kalaupun kita mau menggabungkan string ini dengan string lain, nah ini bisa. Nah, begini, hasil penjumlahan a tambah b sama dengan 13. 10 tambah 3 kan 13 ya teman-teman. Nah, selain penjumlahan kita juga bisa begini, misalkan hasil perkalian.
atau pengurangan dulu, pengurangan sama dengan A kurang B. Nah, kita ini hasil pengurangan, kita lihat hasilnya. Nah ini 10 kurang 3 7, jadi betul ya. Kemudian ada juga yang namanya perkalian. Nah A dikali B. Jadi kalau perkalian itu di bahasa pemrograman ya, menggunakan tanda bintang. Hasil perkalian. Kemudian ada pembagian. Nah, pembagian ya. Hasil pembagian. Oke, dan terakhir ada yang namanya modulus. Nah, modulus ini kita pakai ini. Modulus itu sesebagi ya teman-teman. Modulus kita coba print. Oke. Tadi 10 tambah 3 13, 10 kurang 3 7, 10 kali 3 30, 10 ya, 10 dibagi 3 sama dengan 3. Dan dia tidak koma ya, karena tidak koma karena kita pakai tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, kemudian ini 10 dibagi 3 kan 3, sisanya 1. Nah, modulus itu kan sisa bagi. Nah, bagaimana caranya supaya dia koma ya teman-teman? Supaya dia koma, saya buat contoh lain di sini, shout ya. Misalkan saya buat, kalau kita ingin hasil koma, maka kita harus ubah tipe data ini menjadi float itu bilangan yang pakai koma. Kenapa ini 10 bagi 3 3, karena yang atasnya bukan float ya. Nah, ini juga kita ubah jadi float, atau kita bikin yang baru saja di sini ya. Misalkan float x sama dengan 7, kemudian float bilangan apa namanya ya kalau float itu, dan jelasnya bilangan yang pakai koma lah. Nah, ini saya lupa jelaskan di variabel dan tipe data ya. Misalkan 7 kali 6 ya, jangan 7 bagi 6 lah, 7 bagi 2 atau 3 bagi 2 nanti. Result ya, x di float hasil bagi float ya, sama dengan x bagi y. Sort hasil bagi float. Oke, ini dia 1,5, betul ya. 3,2 dibagi 2 hasilnya 1,5. Nah, ini saya lupa jelaskan ya teman-teman. Pentasan sebelumnya itu ada, saya lupa. Nah, sini tipe data bilangan berkoma. Nah, saya lupa namanya bilangan apa. Bilangan pecahan ya, pecahan. Ini tadi float ini float ya, ini float sama dengan 19,1 misalkan. Apa error?
angka. Oh ya. Kenapa? Oke, kita pakai double coba. Nah, jadi ada dua cara ya teman-teman untuk mendefinisikan tipe data yang berkoma di sini di Java. Kita bisa pakai double dan juga kita bisa pakai float. Oke. Itu untuk operator aritmatika. Kemudian untuk operator perbandingan ya. Operator perbandingan. Nah, jadi operator perbandingan ini teman-teman digunakan untuk membandingkan dua nilai dan akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, true atau false. Misalkan kita buat lagi ya, integer x sama dengan ini saja kita pakai. Kita bisa pakai shout apakah x itu sama dengan y. Nah, atau jangan x y karena kematematikaan sekali ya, nanti teman-teman bingung. Misalkan misalkan sini Lakanude ya, Lakanude ini Veronica. Lakanude. Nah, oke, Lakanude ini Veronica. Jadi nama variabel itu bebas ya teman-teman. Ini nama variabel itu bebas. Kita coba bandingkan Lakanude. Apakah Lakanude itu sama dengan Veronica? Kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Ternyata false. Lakanude tidak sama dengan Veronica. Nah, kemudian ada juga operator tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan itu begini. Kita pakai tanda seru di belakang tanda sama dengan. Kita bandingkan lagi. Apakah Lakanude tidak sama dengan Veronica? Nah, ternyata dia true karena dia kan tidak sama ya, 3 dengan 2. Kemudian apakah Lakanude lebih besar dari Veronica? Lihat. Oke, Lakanude ini lebih besar dari Veronica. Nah, terus lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan Veronica. Ternyata true juga. Atau kita bisa tulis juga begini. Operator yang lain. Apakah Lakanude itu lebih kecil dari Veronica atau dia lebih kecil sama dengan Veronica? Nah, kita lihat. Nah, ternyata dia Lakanude tidak lebih kecil dari Veronica karena 3 ya, 3 tidak lebih kecil dari 2, terus tidak lebih kecil juga sama dengan Veronica. Oke, itu dia untuk operator perbandingan. Nah, ini mirip-mirip ya teman-teman dengan matematika. Kemudian operator logika. Operator logika teman-teman di ini di Java digunakan untuk operasi logika. Nah, misalkan ini false ya, false, ada namanya operator n. Operator n itu akan bernilai true kalau kedua operannya true. Nah, misalkan ini operator n ya, dia akan ini bernilai false. Kenapa? Karena kedua operannya ini bernilai true. Nah, misalkan kita punya begini, integer nilai ulangan, nilai kuis misalkan, atau nilai UTS sama dengan 70. Kemudian ada nilai UAS ya, nilai UAS sama dengan 80.
Nah, kemudian nah, ini untuk membuat boolean ya, boolean lulus, dia akan lulus, nilai UAS, dia akan lulus kalau nilai UASnya lebih besar dari 75 dan terus pakai begini, dan nilai UTS-nya lebih besar sama dengan 80. Kita coba cek hasilnya, apakah dia lulus, dan dia tidak lulus, dia false. Kenapa? So nilai apakah lulus, kenapa dia tidak lulus? Karena nilai UAS-nya lebih kecil dari 75 ya. Nilai UAS-nya cuma 70, ini 75. Oke, dia tidak lulus ya. Itu bisa kita gunakan untuk perbandingan. Kemudian operator perbandingan yang lain itu perbandingan OR ya namanya. Jadi kita bisa pakai boolean ini OR, ini operator OR. Misalkan di sini false ya, or true. Oke, terus saya mau kasih lihat hasilnya, apakah ini or atau apakah ini false atau true, teman-teman. Harusnya dia true ya, karena operator or itu akan bernilai true kalau salah satu operannya bernilai true. Nah, ini true. Oke. Terus ada juga yang namanya not. Not ini kalau misalkan saya tulis di sini false ya, false. Nah, dia akan keluar false. Tetapi kalau saya tambahkan, dulu, ini operator not. Tetapi kalau saya tambahkan tanda seru di belakangnya, maka false ini nanti yang akan menjadi kebalikan dari false, yaitu true. Nah, ini dia. Bagaimana kalau saya tulis ini true? Nah, dia akan menjadi kebalikannya, teman-teman. Oke. Kita beralih ke operator penugasan. Nah, sebelumnya teman-teman, kita itu sudah menggunakan operator penugasan. Nah, yaitu ini, operator pengisian nilai. Kita menugaskan untuk variabel ini operator diisi dengan nilai. Nah, sama dengan program-program sebelumnya, kode-kode kita sebelumnya, ini namanya operator penugasan. Tanda yaitu tanda sama dengan. Kemudian ada operator penugasan yang lain, teman-teman. Misalkan ya, saya tulis kembali di sini. Nah, ini kan tadi A ini sudah kita deklarasikan. Kemudian saya isi menjadi 5, terus B nya saya isi dengan 2 ya, 2. Saya buat integer C itu sama dengan A 5 ditambah 10 misalkan. Nah, berarti kan saya bisa tulis begini, A ditambah 10. Oh, tidak ya, contohnya begini, A ini ingin saya tambah 10, berarti kan saya bisa tulis begini, A sama dengan A ditambah 10. Akan begini ya, sort A. Nah, kita tulis di sini dulu ya, operator penugasan supaya rapi. Operator penugasan. Sini operator logika. Ini perbandingan. Ini aritmatika. Operator penugasan.
Oke. Nah, ini kan 15 ya, teman-teman. 15. Kita run ulang. 15. Nah, ini statement yang ini bisa kita persingkat begini. A ditambah sama dengan 10. Sama saja seperti tadi hasilnya. Dia pasti 15 juga. Kemudian selain penugasan itu, kita juga bisa kurang ya. Kurang. Nah, kita lihat hasilnya berapa. Nah, hasilnya adalah 5. Kenapa 5? Karena sebelumnya di sini ya, A-nya kan 5, terus kita tambah 10, jadi 15 dikurang 10. Nah, sama dengan 5. Oke. Terus misalkan A kita kali sama dengan 7 misalkan. Nah, berapa hasilnya? Oke, kira-kira berapa? Harusnya 35 ya. Nah, ini. Setelah kita kurangi 5, maka A-nya sama dengan 5. Terus A itu kita kali 7. Berarti 5 kita kali 7 sama dengan 35. Oke, selain kali sama dengan ada juga bagi sama dengan. Nah, misalkan di sini jangan kita pakai A, kita bagi 2 lah. B ini saya akan bagi sama dengan 10. Saya akan bagi sama dengan 10. Atau jangan 2 di sini, tetapi 20. Saya bagi sama dengan 10, kira-kira berapa hasilnya? Oke, dan hasilnya adalah 2 ya. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dan kemudian teman-teman yang terakhir ada sisa bagi. Misalkan saya buat sini integer C sama dengan 5. 5 ini saya mau bagi 2. Jadi saya bisa tulis 5 dibagi C dibagi modulus ya. Modulus sisa baginya berapa kira-kira? Sisa baginya harusnya 1 ya. Modulus 2. Oke, 1. Nah, jadi itu ya teman-teman operator di bahasa pemrograman Java. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.